Sintarana Desi, mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan. Video esai ini dibuat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 3 tahun 2024. Pemerintah dukung pinjol sebagai alternatif pembiayaan kuliah. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Dalam era digital yang berkembang pesat, layanan keuangan berbasis teknologi semakin mudah diakses, termasuk untuk pembiayaan pendidikan. Salah satu inovasi yang saat ini mendapatkan perhatian adalah pinjaman online, sebagai solusi pembiayaan pendidikan, khususnya pembiayaan kuliah. Pemerintah mendukung inisiatif ini dengan harapan dapat meringankan beban mahasiswa yang menghadapi biaya pendidikan yang tinggi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan terkait efektivitas, risiko, dan dampak jangka panjang dari penggunaan pinjol bagi mahasiswa. Esai ini akan membahas keuntungan dan risiko penggunaan pinjol sebagai alternatif pembiayaan kuliah, serta memberikan solusi tentang bagaimana pemerintah dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan literasi keuangan mahasiswa untuk meminimalkan dampak negatif pinjol. Salah satu keuntungan utama dari pinjol adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dana. Mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan mendesak seperti pembayaran uang kuliah atau kebutuhan sehari-hari dapat memperoleh dana dalam hitungan jam tanpa melalui prosedur panjang yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan tradisional. Pinjol menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit, yang menjadi daya tarik utama bagi banyak mahasiswa. Selain kemudahan akses, beberapa platform pinjol juga menawarkan bunga yang relatif kompetitif dibandingkan dengan kredit pendidikan tradisional. Dengan pengawasan pemerintah, diharapkan pinjol yang diatur secara resmi dapat memberikan bunga yang lebih terjangkau, sehingga tidak membebani mahasiswa dengan utang yang berlebihan. Data OJK pada Juni 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 19-34 tahun, termasuk mahasiswa, menyumbang 26,87 triliun rupiah dari total 47 triliun rupiah pinjaman online. Dukungan pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa mahasiswa dapat mengakses pinjaman secara aman dan bertanggung jawab. Secara pribadi, saya merasa pinjol bisa menjadi solusi yang menarik, terutama ketika kebutuhan finansial mendadak muncul. Ada kalanya, mahasiswa seperti saya atau teman-teman lainnya di kampus mengalami kekurangan dana di tengah semester yang tidak selalu bisa diatasi dengan cepat oleh orang tua atau sumber dana lainnya. Dalam situasi ini, pinjol bisa menjadi solusi sementara yang membantu. Namun, saya juga menyadari bahwa penggunaan pinjol tanpa perhitungan yang matang bisa menjadi bumerang. Meskipun pinjol menawarkan keuntungan, terdapat beberapa risiko signifikan yang perlu diperhatikan. Pertama, kurangnya literasi keuangan di kalangan mahasiswa merupakan tantangan besar. Mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pinjaman dan syarat-syarat yang berlaku berisiko terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Sebagai contoh, pada Agustus 2023, kelompok usia 19-34 tahun mencatatkan akumulasi gagal bayar sebesar 602,69 miliar rupiah atau sekitar 39,38% dari total kredit macet pinjol nasional. Kedua, suku bunga pinjol yang tinggi dapat menjadi beban tambahan bagi mahasiswa. Meskipun bunga mungkin tampak rendah di awal, akumulasi pembayaran dalam jangka panjang dapat menjadi beban finansial yang berat, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap. Pinjol ilegal menjadi ancaman lain yang nyata, di mana mahasiswa seringkali terjebak dalam pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Sebagai contoh, 311 mahasiswa, termasuk 116 dari IPB, terjerat utang pinjol ilegal yang memberatkan. Sebagai mahasiswa, saya pribadi merasa khawatir dengan maraknya pinjol ilegal yang seringkali menjebak teman-teman saya. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman yang terjebak dalam bunga pinjaman yang terus membengkak, sehingga ia kesulitan untuk melunasinya. Pengalaman ini membuat saya lebih waspada dan mendorong saya untuk belajar lebih banyak tentang literasi keuangan sebelum mempertimbangkan pinjaman seperti ini. Contoh kasus nyata di Institut Teknologi Bandung menggambarkan risiko terkait penggunaan pinjol untuk pembiayaan pendidikan. ITB bekerjasama dengan Dana Cita, penyedia pinjaman pendidikan, untuk membantu mahasiswa membayar biaya kuliah.
Meskipun inisiatif ini bertujuan baik, terdapat kekhawatiran tentang legalitas dana cita sebagai penyedia jasa keuangan yang sah. Selain itu, KPPU mencatat bahwa total utang mahasiswa dari pinjaman untuk biaya kuliah mencapai 450 miliar rupiah. Kerjasama ini menimbulkan pro kontra terkait dengan regulasi yang berlaku, serta menunjukkan risiko besar yang dihadapi mahasiswa jika tidak berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman. Untuk mengatasi risiko yang dihadapi mahasiswa, peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup agar dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan pembiayaan kuliah mereka. Pemerintah bersama dengan lembaga pendidikan dapat mengadakan program literasi keuangan yang komprehensif melalui berbagai media, seperti workshop, seminar, atau kursus online. Beberapa universitas seperti Universitas Kediri telah sukses menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan yang mengajarkan mahasiswa tentang pembuatan anggaran, pengelolaan utang, dan prioritas pengeluaran. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan program seperti Kemenkeu to Kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan yang sehat. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan pinjol, memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam hal penetapan bunga dan metode penagihan. Sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan pinjol yang melanggar aturan atau yang beroperasi secara ilegal. Dukungan pemerintah terhadap pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan kuliah memberikan peluang besar bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan keuangan dengan akses yang mudah dan cepat. Pinjol bisa menjadi solusi yang efektif untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan finansial mereka. Namun, di sisi lain, risiko yang tinggi menyertainya, terutama terkait literasi keuangan yang rendah dan praktik pinjol ilegal, harus mendapatkan perhatian serius. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa peningkatan literasi keuangan adalah hal yang sangat penting. Kita perlu lebih kritis dalam memahami solusi keuangan agar dapat terjebak dalam masalah utang yang berkepanjangan. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi yang lebih luas mengenai keuangan kepada mahasiswa. Untuk memaksimalkan manfaat dari pinjol dan meminimalkan risikonya, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mahasiswa itu sendiri. Peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pengawasan ketat terhadap penyedia pinjaman online dapat membantu menciptakan ekosistem pembiayaan pendidikan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mahasiswa juga perlu mengambil tanggung jawab dengan melakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, sehingga mereka tidak terjebak dalam siklus utang yang membebani masa depan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, pinjol dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengakses pendidikan tinggi tanpa menambah beban utang yang berlebihan. Sekian esai dari saya. Terima kasih.